واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال: dikatakan mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilihat oleh mereka di dunia, namun pada hari kiamat semua itu diperlihatkan kepada mereka sebagai keburukan. Ketika membaca ayat ini, sebahagian ulama salaf berkata, aduhai celakalah orang-orang yang bersikap riya. Demikian juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Yakni jangan menampakkan riya dan jangan menyembunyikannya kerana malu. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahawa ayat Al-Quran terakhir yang diturunkan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara, yakni huru-hara hari, yakni kiamat, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Surah Al-Baqarah ayat 281. Nabi Daud alaihissalam berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang menunjukkan ketakwaan seorang mukmin ada 3. Pertama, benar-benar bertawakal terhadap sesuatu yang tidak diperoleh. Kedua, benar-benar redha terhadap apa yang telah diraih. Dan ketiga, benar-benar bersabar atas apa yang telah dilepaskan. Di antara perkataan orang bijak adalah, barang siapa bersabar atas musibah, ia berani mencapai kesempurnaan. Kesabaran itu memiliki beberapa cabang, yaitu kesabaran dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan terus menekuninya secara sempurna pada waktu-waktu yang paling disukai. Kesabaran dalam menunaikan ibadah sunnah. Kesabaran atas perbuatan sahabat dan jiran. Kesabaran ketika sakit. Kesabaran atas kefakiran. Kesabaran dalam menghindari kemaksiatan, syahwat, syubhat, melampaui batas dalam tindakan semua anggota badan dan sebagainya. Okey, kita sambung lagi tajuk kita di fasa-fasa akhir sudah. Fasa-fasa akhir topik ilmu, dan nanti ada lagi topik ilmu. Ada lagi bos, 1, 2,
Topik ilmu terlalu panjang. Topik ilmu, ya, jika berdasarkan kepada teks ini panjang dia. Panjang. Nah, artinya ilmu itu banyak. Sampai apa? Sampai muka surat 121, 123, 127, 131. Banyak ini. Nah, yang penting kita faham, ya, apabila kita sebutkan apa? $200 berapa? Nah, sampai 200 lebih kan? Jadi berarti apa? Berarti tentang ilmu itu banyak. Dan kita belajar sudah dasar itu. Ilmu paling banyak adalah tentang diri, kan? Tentang diri sendiri, diri kita sendiri. Ibnu Qayyim membahagikan ilmu tentang Allah itu kurang lebih 15% saja. 15% daripada 100%. Kan? Kemudian berapa? 25% tentang agama, gitu kan? Nah, bakinya adalah tentang diri kita. Ya, yakni ilmu berkaitan dengan diri kita itu yang banyak. Ya. Nah, justru itulah tidak pelik kalau musannif kitab kita Imam Ghazali rahimahullah taala Hujjatul Islam ini dia mendatangkan perbincangan ilmiah yang banyak. Ya, perbincangan ilmiah yang banyak sampai muka surat berapa? 200 lebih disebut antau tadi. Nah, semuanya menjurus kepada diri kita sendiri. Ya, menjurus kepada diri kita sendiri. Jika dari segi strukturnya, jika distrukturkan diri, ya kan? Nah, hubungan, perhubungan. Nah, baca dari bawah naik ke atas ya. Diri. Nah, ilmunya tentang hubungan dan tentang perhubungan. Nah, dengan siapa? Dengan siapa ya? Dengan, nah kita satukan begitu saja. Dengan agama dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua entiti di situ. Diri kita. Nah, ilmu banyak. Berapa peratus tadi? 15% tentang Allah. 25% agama. Nah, bakinya 50% kan? Hah? 60%. 60%. Nah, ilmu berkaitan dengan diri kita. Nah, berarti ilmu berkaitan dengan diri kita itu banyak. Nah, yang banyak itu apa? Nah, itu persoalannya. Kan? Ilmu berkaitan dengan diri kita paling banyak 60%. Paling banyak. Tentang Allah cuma 15% saja. Tentang agama cuma 20%. Ini andaiannya. Jadi dalilnya mana? Hadisnya mana? Nah, mana tidak ada hadis. Ini andaian. Ya. Dan faktanya pun begitu. Ya kan? Oke. Jadi 60% ilmu berkaitan dengan diri kita. Nah, berkaitan apa? Nah, itu kita jawab sudah. Pertama, berkaitan dengan hubungan. Kedua, berkaitan dengan perhubungan. Nah, yang berkaitan dengan hubungan masih kecil berbanding yang berkaitan dengan perhubungan. Nah, mungkin saja berkaitan dengan hubungan di sini hanya kita katakan 20%. Mungkin ya, ini andaian. Sedang yang berkaitan dengan perhubungan ini 40%. Nah, itu termasuk mencari rezeki, itu, ini, menikah, berbini, dan sebagainya. Semua di sana. Itu andaian, paham Jul? Nah, jadi jelas, ya, musannif
Maulana Mursyid kita, dia pun menulis kitabnya terkait dengan ilmu panjang lebar, kan? Ya, kalau kita masih tidak jelas, nah Walid apa ya, strukturkan semula. Topiknya adalah syukur. Ya, ini topiknya. Nah, di bawah sana, di bawah syukur ada 3 hal. 1, zikr. Ya, kedua, tafakkur. Yang ketiganya, ilmu. Nah, ternyata zikir ada bentuknya, rohaniah, jasmani. Ya. Zikir yang membabitkan rohaniah, jasmani. Sifatnya Allah sebut di dalam Quran, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sifatnya ada 4 di situ. Okey. Nah, yang kedua tafakkur. Tafakkur itu ada sifatnya, kita belajar sudah panjang sifatnya tafakkur itu ya. Nah, yang penting adalah sesuatu yang nantinya menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Okey. Nah, sampai di ilmu macam-macam. 1 tentang Allah, kedua kaitan-kaitan, ya. Yang ketiga tentang diri kita, yang keempat kaitan-kaitan, kan? Tentang Allah, kaitan dengan Allah, tentang diri kita, kaitan dengan diri kita, apalagi sifat buruk itu ini, panjang ceritanya, enggak? Nah itu. Okey. Jadi malam ini kita sambung daripada kitab kita sambung. Ya, terakhir kita membincangkan tentang apa ya? Terakhir kita membincangkan tentang banyak, mau sebut panjang ceritanya. Antara yang kita sempat kutip adalah tentang iman yang paling utama. Nah, itu kita kutip daripada Abdullah ibnu Mubarak, kan? Nah, kemudian kita berbincang tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda tentang pesanan baginda Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan di sana kita mendapat banyak pelajarannya, khusus untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dikatakan, nah maksudnya di sini adalah pada menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 47 yang kita baca kemarin. Itu kan? Surah Az-Zumar ayat 47 itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nah, itu ayatnya. Surah Az-Zumar ayat 47. Nah, arti ayat itu adalah setelah jelas nyata kepada mereka, yakni dari hukum Allah, setelah kita tahu hukum hakam, halal haram, sah batal, boleh tidak boleh, ya kan? Ataupun setelah kita tahu hukum-hukum taklifnya, wajib sunat, makruh, haram, mubah, atau dalam arti kata yang lain, setelah kita mempunyai pengetahuan, ya, pengetahuan berkaitan dengan Allah, berkaitan hubungan dengan perhubungan dengan agama dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita tahu, jelas nyata artinya tahu. Setelah jelas nyata ai tahu, ai faham kepada mereka. Nah, kita itu tentang apa? Tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Faham sudah kita? Ya kan? Azab yang mereka tidak pernah fikirkan. Nah, lanjutnya ayat itu berbunyi yakunu yahtasibun, azab ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Nah, maksudnya sesuatu yang azab itu dikurung, ya, sebab di dalam ayatnya tidak ada perkataan azab pada dasarnya. Jadi dikurungkan azab itu, yakni azab yang mereka tidak pernah fikirkan. Nah, jadi perkataan azab itu merupakan terjemahan, ya.
Perkataan azab itu merupakan terjemahannya, terjemahan. Bukan terjemahan, apa dipanggil ya? Penjelasan. Nah, itu. Yakni azab yang mereka tidak pernah fikirkan. Nah, jadi ayat ini pada dasarnya merupakan tazkirah. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala memberi pesanan, memberi tazkirah kepada kita. Nah, jadi kata musannif dikatakan. Nah, artinya apa? Arti ada yang mengatakan setelah memahami maksud ayat. Ada yang mengatakan, nah tidak didatangkan siapa yang mengatakan. Pada sisi kita sudah tentu yang mengatakannya itu orang alim. Sudah tentu yang mengatakan itu orang yang faham ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika tidak, mana mungkin Maulana Mursyid kita, Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah taala akan meriwayatkan katanya itu, ya kan? Nah, jadi dikatakan, nah itu terkait dengan ayat surah Az-Zumar ayat 47. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilihat oleh mereka di dunia. Nah, terkait ayat itu. Pencerahan tentang ayat itu. Mereka. Nah, siapapun mereka. Siapapun mereka, artinya kita kan? Nah, kita termasuk mereka. Mereka di situ tidak termasuk kambing, itik angsa, ayam, itik-itik kita, itik-itik zombie. Nah, tidak termasuk. Ya kan? Nah, mereka itu hanya kita, hanya manusia. Nah, jadi katanya mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilihat oleh mereka di dunia. Dalam arti kata yang lain, nah mereka tahu itu perbuatan baik, nah mereka kerjakan. Mereka tahu itu perbuatan baik, mereka lakukan. Nah, itu maksudnya. Namun pada hari kiamat ay akhirat. Nah, kiamat itu berupa kegoncangan, berupa apa ya? Berupa kebinasaan alam semesta ini. Nah, itu kiamat. Kan? Tapi orang lazim mengaitkannya dengan kiamat ya. Yang betul adalah namun pada hari kiamat ay akhirat. Nah, itu yang betul. Semua itu diperlihatkan kepada mereka, semua itu diperlihatkan kepada mereka sebagai keburukan. Nah, itu maksud surah Az-Zumar tadi. Ya, jadi kalau kita baca ayat itu, setelah jelas nyata kepada mereka dari hukum Allah, yakni azab yang mereka tidak pernah fikirkan. Nah, kita sendiri pun tidak dapat fahami apa maksud ayat ini. Nah, sekarang kita difahamkan maksud ayat ini. Dikatakan, ya, dikatakan berarti ada yang berkata. Disebut sudah tadi, ya. Ada yang berkata, maksud ayat ini adalah mereka yang mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilihat oleh mereka di dunia. Nah, di dunia dia kerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bagus, perbuatan ay amalan. Nah, kita lebih dominan dengan amalan, gitu kan? Datang dari tingkah laku dan amalan. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik yang pernah dilihat oleh mereka di dunia. Namun pada hari kiamat ay akhirat, semua itu diperlihatkan kepada mereka sebagai keburukan. Allah. Di dunia mereka melakukan kebaikan dan mereka lihat itu sebagai kebaikan. Ya kan? Nah, mereka melakukannya sebagai kebaikan. Mereka mengamalkannya sebagai kebaikan. Tapi pulang di depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, sebaliknya jadi keburukan. Ya kan? Nah, maksudnya apa? Maksudnya amal yang kita rasa baik itu tidak jadi baik di depan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita rasa bagus itu tidak jadi bagus di depan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita rasakan akan menjadi kebajikan, yang menjadi kebajikan itu rupanya di depan Allah Subhanahu wa taala, tiba di depan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi makna apapun. Allah, Masya Allah. Nah, itu bermaksud ayat surah Az-Zumar ayat 47. Ya, betul kan? Kenapa ya? Nah, ketika membaca ayat ini, kata musannif, ketika membaca ayat ini, sebahagian ulama salaf
musannif merujuk kepada ulama salaf. Nah, kita belajar sudah tentang apa ya? Tentang pembahagian ulama itu ya. Ada salaf, ada khalafnya, gitu kan? Nah, yang salafnya terdiri daripada sahabat dan sebahagian tabi'in awal khususnya. Nah, khalafnya terdiri daripada sebahagian tabi'in akhir, nah sampai tabi'in dan seterusnya, sampai kepada kita, gitu kan? Nah, sampai kepada kita khalaf semuanya, lebih cenderung kepada khalaf itu. Jadi ketika membaca ayat ini, sebagian ulama salaf berkata, aduhai celakalah orang-orang yang bersikap riya. Nah, jadi ulama-ulama salaf itu barangkali mereka memahami lebih bagus, lebih baik daripada kita. Berarti kata yang mudah, nah mereka menerima periwayatan daripada sahabat, daripada tabi'in. Nah, berarti mereka dekat, sangat dekat dengan perawinya. Nah, berarti mereka memahami, mereka benar-benar memahami, mereka betul-betul memahami. Nah, justru mereka paham, ya, mereka mengatakan bahawa ketika membaca ayat surah Az-Zumar ayat 47 ini, nah mereka mengatakan apa? Aduhai celakalah orang-orang yang bersikap riya. Nah, seolah-olah surah Az-Zumar ayat 47 ini merupakan tempelak, ya, merupakan tempelak daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ada di dalam ruhaniyahnya maupun jasmaniyahnya riya. Nah, begitu. Kita belajar sudah ya, kita bercakap sudah tentang riya kan? Nah, bercakap sudah berapa? Kemarin 96 buah surat. Hendaklah juga berhati-hati terhadap riya. Nah, kita secara dasar kita menafsirkan riya itu, kita memaknakan riya itu dengan hukumnya adalah syirik ya. Nah, itu belum lagi kita bincang. Sifat ini termasuk dalam sifat mazmumah ya, riya. Jadi apa hukumnya? Hukumnya adalah syirik khafi, syirik tersembunyi. Okey. Sifatnya suka apa? Menonjol. Suka menonjolkan kebaikan. Ya. Suka menonjolkan kebaikan, itu sifatnya. Supaya diketahui orang dan sebagainya, supaya orang menyebut-nyebut dan sebagainya kan. Suka menonjol kebaikan. Apalagi suka orang menyebut kebaikan. Ya. Apa lagi? Suka orang menyebut kebaikan. Ada yang menyebutnya mencari nama. Mencari nama dan kedudukan. Nampak tak? Tidak nampak, kau bangun tengok tak? Nah, sifatnya, hukumnya adalah syirik khafi. Dan para ulama juga mengatakan syirik walaupun asalnya adalah syirik khafi, tetapi dia boleh menyebabkan jadi syirik jali, ya, boleh menyebabkan jadi syirik terang-terangan. Apabila melibatkan dari rohaniah itu kan tersembunyi. Nah, apabila melibatkan jasmaniah berarti boleh menjadi syirik secara terang-terangan. Nah, itu. Jadi sifatnya apa? Sifatnya riya itu apa? Suka menonjolkan kebaikan. Aku sembahyang semalam sembahyang tahajud 200 rakaat.
mana boleh. Kau ada, aku ada. Ini kan. Dia menonjol saja. Kemarin aku zikir banyak itu. Kan? Menonjol. Itu. Yang kedua, suka orang menyebut kebaikan. Oh, kau bagus bangisi. Kan? Dan yang ketiga, mencari nama dan kedudukan. Dia suka mencari nama. Mencari nama maksudnya supaya namanya disebut-sebut, kan? Dicakap-cakap. Kedudukan, mencari kedudukan artinya dia mau orang meletakkan dia di posisi-posisi yang besar, yang tinggi begitu, dihormati dan sebagainya, itu kan? Nah itu. Okey. Nah itulah riya. Jadi pada ulama salaf yang memahami surah Az-Zumar ayat 47 ini, nah mereka secara langsung maupun tidak langsung mengaitkannya dengan templakan daripada Allah SWT berkaitan dengan riya. Nah, sampai-sampai nantinya, ya, berdasarkan kepada fakta awalnya, kita buat baik di dunia, bangun di depan Allah SWT di hari akhirat nanti semuanya jadi buruk. Ya kan? Yang namanya sedekah jariah, yang namanya amalan itu, amalan ini, amalan macam-macam amalan, semuanya dikirakan ataupun jadi buruk atau dikirakan buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pada ketika itu apalagi yang kita mau persembahkan kepada Allah SWT, kan? Catatan amal kita keluar catatan amal, nah semuanya buruk. Nah rupa-rupanya ada sebab yang menyebabkan jadinya begitu. Kenapa? Kerana riya. Ya kan? Nah, riya dalam perbincangan terbuka, ya, riya dalam perbincangan yang terbuka itu terkait dengan hubungan. Okey? Nah, jelas itu. Berarti berlakunya riya berarti rosaknya hubungan. Nah, itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlakunya riya berarti rosaknya hubungan kita dengan Allah SWT. Ya, betul itu. Ataupun dalam arti kata yang lain, riya itu merupakan racun yang merosakkan hubungan kita dengan Allah SWT. Ya kan? Nah, gitu. Okey. Nah, kerana itulah para ulama salaf menggunakan istilah aduhai celakalah orang-orang yang bersikap riya. Celaka berarti kehinaan. Ya. Sebab itu perkataan wail ada yang menerjemahkan dengan celaka, ada yang menerjemahkan dengan makna kehinaan, ada yang menerjemahkan dengan neraka wail. Ya kan? Celaka, kehinaan ataupun neraka wail. Begitu. Kemudian kata musannif, demikian juga disebutkan dalam firman Allah. Nah, tentang riya ini, bukan tentang riya, ya, tentang syirik. Nanti kita lanjutkan di sini. Nah, terkait juga di sana. Tadi kita sebut sudah hukum riya itu adalah syirik, ya. Walaupun kita mencatatkan secara dasar riya itu adalah syirik khafi. Nah, disebut sudah perkataan ulama bahwa syirik khafi itu boleh bertukar, boleh convert kepada syirik yang jali, yang terang-terangan, ya, yang apa ya? Nah, syirik jali itu nanti boleh menukarkan kita jadi kafir, gitu kan? Nah, itu fakta yang kita perlu faham. Boleh menukarkan kita, boleh membatalkan agama pada diri kita. Nah, ketika dia menjadi jali, nah dia mempengaruhi rohaniah dan jasmaniah kita sudah. Ya, ketika mempengaruhi rohaniah dan jasmaniah kita berarti dia menjadi syirik terang-terangan. Nah, syirik terang-terangan itu dalam ilmu tauhid, dalam ilmu usuluddin, kenyataannya adalah boleh membatalkan iman. Nah, itu jelas, ya. Okey. Demikian juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, firman-Nya berbunyi, janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Kan? Surah Al-Kahfi ayat 110. Nah, itu yang kita baca selalu, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya kan?
yang kita bincangkan bahawa itu adalah terkait dengan dunia. Kan? Nah, Allah tidak menerima syirik. Allah SWT tidak menerima syirik ketika di dunia lagi. Nah, apalagi sampai ke akhirat. Nah, ketika di dunia Allah menolak, Allah tidak menerima syirik. Nah, jika kita bawa sampai ke akhirat, bangkit kita di akhirat nanti, nah, lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kita. Maka Allah SWT menyebut apa? Innallaha la yaghfiru man yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan, yakni tidak akan menerima orang-orang yang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampunkan dan menerima yang lain daripada itu. Berarti Allah menolak syirik. Ya kan? Nah, di akhirat, di dunia ditolak, di akhirat juga ditolak. Okey. Nah, itu pemahamannya. Nah, berdasarkan kepada ayat bahagian daripada surah Al-Kahfi ayat 110 ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala menolak syirik. Nah, itu pokoknya. Jadi kemudian diyaknikan oleh musannif. Yakni katanya jangan menampakkan riya. Jangan menampakkan riya. Menampakkan itu pun terjemahannya salah. Jangan ada riya. Nah, itu terjemahan yang paling sahih. Jangan ada riya. Perkataan menampakkan itu dibatalkan. Itu terjemahan semata. Ya, jangan ada riya. Kenapa jangan ada riya? Karena riya itu syirik. Nah, begitu. Dan apabila syirik tidak diterima oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Nah, dua-dua dalil kita hafal sudah semuanya kan? Kau hafal sudah dalil kan? Sila. Hafal kau. Kemarin saja aku dengar kau baca. Bawa pokok manggis itu. Di atas bekoku itu. Ha? Nah. Kau pun hafal sudah kan, Fas? Ha? Belum lagi. Tipu kau. Tidak mungkin kamu orang tidak hafal. 3 tahun sudah. Ha? 3 tahun tidak hafal kah? Okey, kasih hafal. Ya, okey. Yakni jangan ada riya. Jangan ada di mana? Nah, kalau berdasarkan kepada pengajian kita, jangan ada di fikiranmu. Jangan ada di hatimu. Dan jangan ada di tingkah lakumu ataupun amalanmu. Nah, itu. Atau jangan ada di rohaniyahmu dan jangan ada di jasmaniyahmu. Nah, begitu. Nah, berarti kita perlu buang kan? Jika ada, kita perlu cabut, buang dari kita. Bersihkan. Nah, itu sebahagian daripada kotoran kita bincang sudah. Kan syirik, fasik, munafik, fasik. Nah, itu sebahagian daripada kotoran rohaniyah. Terus, dan jangan menyembunyikannya ay amalan. Nya itu dhamir yang kembali kepada amalan. Kerana malu. Nah, kerana kita malu, nah kita pun sembunyi amalan. Nah, ada orang faham dia tidak mau sembahyang berjemaah. Kenapa? Dia bilang nanti riak, bilang dia. Faham tak? Nah, dia menyembunyikan amalan kerana takut riak. Nah, itulah maksud yang kita bincang ini. Nah, kerana kita takut riak, kita pun mau sembunyi amalan. Itu bodoh namanya. Faham tak? Nah, mau sedekah saja. Ya kan? Kerana apa? Kerana riak itu adalah sifatnya berasingan daripada rohaniah. Dia bukan bukan sifatnya rohaniah. Kerana sifatnya rohaniah, semalam kita bincang fitrah. Betul kan? Fitrah artinya bersih, fitrah artinya suci. Nah, itu pada dasarnya. Nah, kemudian dikotorkan. Faham tak? Jadi seolah-olah riak itu adalah pati. Datang tanpa izin. Kau yang bawa masuk di dalam hati kau. Kan? Namanya Yuni lah, Yanti lah. Kan? Okey?
Nah, kau yang bawa masuk dia dalam hati. Jika kau tidak bawa masuk dia di dalam hati, nah dia tidak akan terkesan apapun pada hatimu. Kan mesti kan? Nah itu. Faham sila? Jadi oleh kerana itu jangan ada. Nah itu. Jangan ada. Nah ketika dia ada, sedar kita bahawa sifat itu ada, buang, bersihkan. Ya. Bersihkan. Nah nanti riak itu akan mendatangkan macam-macam penyakit lain. Nah kita baca sudah kan daripada Tanbihul Ghafilin kita baca sudah. Kan? Mendatangkan ghibah, mendatangkan namimah, mendatangkan sombong, mendatangkan macam-macam dia nanti ada. Kan? Nah, racunnya adalah riak. Racunnya ada 3 itu. Satu hasad, kedua takbur atau sombong, kedua takbur, dan ketiga riak. Nah itu racunnya. Kan? Ujub, sum'ah dan sebagainya itu datang di bawah. Tahu tak? Nah, tapi secara dasarnya, secara puncanya, nah itu. Hasad, takbur artinya sombong. Sombong, ya, kibr itu sombong. Dari hasad, nah daripada sifat hasad itu datangnya namimah. Daripada hasad itu datangnya ghibah, mengumpat, macam-macam dari hasad itu. Dengki dia. Kan? Kemudian daripada hasad, kemudian sombong ataupun kibr, yang kemudian disebut takbur. Nah, itu juga racun. Dan yang ketiganya riya. Kebanyakan ulama menyifatkan begitu. Itu bukan hukum ya, itu sifat supaya kita mudah faham. Nah, jadi bersihkan. Jangan sampai melekat pada hati kita. Melekat pada rohaniah kita. Kesannya sangat buruk. Okey. Nah, yang penting kita sedar, ya, kita sedar bahawa riya itu adalah bahagian daripada syirik. Nah, kita berbincang secara ilmu syirik khafi. Itu secara ilmu. Tapi secara pemahaman, nah tetap syirik kan? Tetap syirik dia. Nah, apa yang syirik itu dalam perbincangan-perbincangan lain merupakan kotoran, najis, kotoran kepada rohaniah kita. Nah, perlu kita bersihkan. Ya. Nah, itu. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Nah, ini sahabat. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli Al-Qur'an ini dia. Ya. Sampai-sampai riwayat-riwayat Al-Qur'an semuanya kebanyakannya menjurus sampai kepada Ibnu Mas'ud selain daripada Abdullah Ibnu Abbas, ya. Nah itu. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, nah namanya Abdullah juga. Ibnu Abbas namanya Abdullah juga. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Nah itu. Bahawa ayat Al-Quran terakhir yang diturunkan. Nah ini riwayat daripada Ibnu Mas'ud ya. Ada riwayat lain. Siapa? Riwayat siapa? Riwayat Abdullah bin Abbas kah? Ibnu Abbas kah? Ayat terakhir adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Nah ini riwayat yang berbeza ya. Bukan salah riwayat, mungkin kerana dia mendengarnya begitu. Ya kan? Nah jadi di sana ada khilaf. Khilaf ayat terakhir turun daripada Al-Quran. Nah, menurut Ibnu Abbas, Al-yawma akmaltu lakum. Nah, menurut Ibnu Mas'ud, inilah ayatnya. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Nah, itu ayatnya. Ya. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, itu mereka khilaf ya. Nah, kita menerima saja. Sama ada ayat terakhir itu yang kita baca tadi, ataupun ayat terakhir ayat ini, nah itu tidak menjadi masalah kepada kita. Jadi Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa ayat Al-Quran terakhir yang diturunkan adalah, nah yang kita baca tadi. Maksudnya, wattaqu yawman.
dan takutlah olehmu. Nah itu kalau terjemah literal ya. Dan takutlah olehmu yauman hari turja'una fihi ilallah, engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini disebut dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari, yakni kiamat, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Nah, ini maudhu' sudah. Ya, ini dipanggil terjemahan maudhu'i. Nah, nanti belajar ba'ulumul Quran. Nah, guru yang mengajarnya tidak datang terus dia, sibuk terus dia. Okey. Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya, dilakukannya. Diusahakannya, dilakukannya. Nah, kita jarang menggunakan istilah usaha ya. Dalam hal-hal tertentu, nah kita menyebut usaha. Dia berusaha, mereka berusaha, gitu kan? Nah, kerana pada kita nilai makna usaha itu berbeza. Nilai makna usaha itu adalah sesuatu yang dilakukan menuntut hasilnya. Nah, itu usaha. Ya? Nah, yang dimaksudkan usaha di sini adalah yang dilakukan. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya, dilakukannya. Nah, apa saja yang kita lakukan? Dalil lain kita baca di dalam Quran, fa amma man mithqala dzarratin khairan yara wa amma man mithqala dzarratin syarran yara. Nah, kau buat baik walaupun sebesar zarah, nah Allah akan membalasnya. Nah, kau buat buruk walaupun sebesar zarah, Allah akan membalasnya. Ini berarti baik dan buruk tetap dibalas oleh Allah SWT. Nah, jadi kau buat baik walaupun besar zarah, Allah balas. Berarti balasnya apa? Balas baik. Nah, itu selesai sudah. Nah, jangan begitu paham. Kerana dalam apa yang kau buat, kau pikir baik itu, nah, belum tentu nanti bangkit di depan Allah jadi baik. Kita baca sudah ayatnya tadi. Kenapa? Nah, kerana ada pengaruh lain yang boleh merosakkan amal-amal itu. Nah, itu. Ya kan? Nah, apa pengaruhnya? Yang kita sebut sudah tadi, riya. Nah, riya boleh merosakkan. Masya Allah. Jadi, struktur yang kita tunjuk di sini, riya. Ya kan? Diri kita di sini. Nah, dalam hubungan dengan Allah SWT ada riya. Nah, berarti rosak sudah hubungan. Jika rosak hubungan, perhubungan itu tidak memberi makna apapun. Betul kan? Faham tak? Nah, ini kita belajar sudah. Tidak ada makna apapun perhubungan jika tidak ada hubungan. Nah, itu sama dengan munafik saja. Orang munafik, nah ada dia perhubungan. Tapi dia tidak ada hubungan. Betul? Nah, kita belajar sudah itu. Nah, sisi lain, hubungannya ada tetapi rusak. Ketika rusaknya hubungan, nanti membawa kepada rusaknya perhubungan. Ketika rusaknya rohaniah, nanti membawa kepada rusaknya jasmaniah. Paham tak? Nah, ini posisinya rohaniah, ini posisinya jasmaniah. Ini semua belajar sudah. Aku ulang-ulang sebut lagi. Nah, berapa kali mau ulang? Nanti kamu orang terlalu alim susah. Biar bodoh-bodoh begitu tidak apa. Boleh kan? Nah, aku mau ulang-ulang sebut lagi. Paham, Fas? Tulis, Pak. Takut Fas ni lupa. Fas banyak makan belacan dia. Belacan kurang lagi. Maggi, Pak. Maggi, tahu tak? Semua makan Maggi, Pak. Anak-anak perempuanku. Heran juga, Pak. Kamu orang bagus, Pak. Laki-laki ini tidak makan Maggi. Nah, perempuan-perempuan ini kamu orang tahu, Kak? Makan Maggi semua. Jangan kamu orang berbini dia orang ni. Paham tak? Nanti kau makan Maggi saja. Kau cari bini lain. Nah, ini rohaniah.
Nah, ini jasmania. Nah, ini kita belajar dulu, awal-awal dulu kita belajar. Silakan. Pas saja lupa. Makan Maggi. Jam-jam dia masak Maggi. Kalau tengok dari, kau buat apa? Tak ada apa. Nah, aku pergi intai, wah masak Maggi dia. Nah, kau jangan berbinikan Fas. Kau Jul. Jangan, Pak. Anak darahku juga, Pak, itu semuanya. Tahu kah? Anak darahku pun makan Maggi juga, Pak. Mana mau buat? Okey. Nah, jelas sudah ya? Paham sila? Nah, sambung lagi, tidak selesai. Nah, rusak rohaniahmu, rusak hubunganmu, berarti rusak rohaniahmu. Apabila hubunganmu rusak, nanti memberi kesan kepada perhubungan. Betul kan? Paham tak? Nah, apabila terkesan pada perhubunganmu, nah di sana akan terkesan kepada jasmaniahmu. Nah, mula kita malas itu, malas ini. Nah, mula mau tinggal itu, tinggal ini, sembahyang mau tinggal, belajar pun mau tinggal ini, mau tinggal. Nah. Betul kan, misi kan? Suruh zikir pun payah. Suruh nyanyi melalak macam orang mabuk saja. Hah? Orang mabuk tahu? Orang mabuk, dia boleh menyanyi lagu orang putih. Padahal dia tidak pernah tahu bahasa orang putih, tahu tak? Oh, dia menyanyi lagu orang putih. Apa? Lupa sudah. Orang mabuk. Nah, macam itulah. Melalak, menyanyi. Nah, rosak sudah itu kan? Nah. Okey. Habis sudah ya? Surah Al-Baqarah ayat 281. Terus ya. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya, dilakukannya. Nah, apa saja yang kita lakukan, nah itu akan dibalas oleh Allah SWT. Nah, perhitungannya bukan sekadar itu. Nah, Allah Maha tahu ya, rohaniahnya maupun jasmaniahnya. Berarti jika ada riya, ada hasad, ada apa semua penyakit-penyakit mazmumah di sana, nah dengan sendirinya amalan kita itu menjadi sia-sia, ya kan? Nah, seperti mana disebutkan oleh para ulama yang dirujukkan oleh musannif kita tentang surah Az-Zumar ayat 47 tadi. Sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Nah, sedangkan Allah tidak mengurangkan balasan. Jika betul benar, amalmu benar, ya, rohaniah dan jasmaniahnya benar, maka Allah akan membalasnya sesuai dengan amal itu. Ya. Jika rohaniah dan jasmaniahmu buruk, maka Allah akan membalasnya sesuai dengan amalmu itu. Nah, itulah dalil yang kita bacakan tadi. Fa amama mithqala dzarratin khairan yara wa amama mithqala dzarratin syarran yara. Nah, sampai di situ para ulama mengajar kita tentang apa? Mengajar kita tentang macam mana? Mengajar kita ya. Kita berarti diri kita. Bagaimana mengimbangi kesalahan. Ya, karena manusia itu tidak pernah sunyi daripada salah. Nah, mau mengimbanginya macam mana? Nah, para ulama mengajar kita salah itu akan berlaku kepada dua keadaannya. Nah, boleh padam ini. Nah, kita belajar sudah dasarnya. Salah ada dua. Sengaja dengan tidak sengaja, betul? Nah, jadi salah itu, nah, akan berlaku, dia tidak boleh tulis daripada atas turun ke bawah. Walid masa belajar dulu pun Syekh Walid tidak tulis, mau bercakap tentang Allah, nah semuanya dari bawah naik ke atas. Nah, sebab itu Walid terpengaruh dengan kaedah itu. Ya, kita mau bercakap antara kita dengan Allah, nah diri kita di sini, Allah di atas sana. Kaedah Walid, tahu tak? Okey, jadi kita bercakap tentang diri kita. Diri, sama saja macam kita sebutkan tadi. Nah, nantinya
kesalahan itu akan berlaku dalam dua. Ya. Satu, sesama makhluk. Ya, ini satu. Padam kasih kamu orang nampak. Dan satu, kesalahan dengan Allah. Ini termasuk kesalahan dengan agama. Dalam agama itu kesalahan dengan Allah. Jadi para ulama dalam memberi faham kita terkait dengan diri kita, dan mereka mengimbanginya dengan dua bentuk kesalahan. Okey? Nah, kata para ulama, kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala ini lebih mudah berbanding kesalahan dengan sesama makhluk. Ini pengajarannya, ini hal yang kita perlu ambil faham. Nah, kata para ulama, kesalahan dengan Allah memadai kau taubat. Ya, satu kau taubat, yang kedua mengiringi keburukan itu dengan kebaikan, tahu kan? Ya, setelah kita taubat, nah kita buat baik lah. Bahasa mudahnya begitu. Buat yang baik. Nah, begitu saja. Tetapi kesalahan sama makhluk tidak memadai dengan taubat. Kan? Nah, di sana ada berapa? Satu, taubat. Kedua, buat baik. Ketiga, minta ampun, minta maaf. Keempat, minta halal. Nah, itu jika makanan, jika benda, minta halal. Kelima, ganti. Nah, ada banyak syaratnya. Nah, kita datangkan sebahagian daripada syarat. Nah, itu apa? Itu kesalahan sesama makhluk. Nah, para ulama mengajarkan ini berdasarkan hadis baginda Nabi SAW supaya kita mengimbangi. Ya. Nah, kalau kita jenis orang yang suka cari masalah dengan orang, nah imbang bah sekarang. Dengan, nah ada orang yang jenis itu, suka saja buat masalah dengan orang. Masalah itu, masalah ini, masalah. Pandai saja dia orang create masalah. Masalah yang tidak masalah dibuat supaya menjadi masalah. Pun ada juga. Paham sila. Boleh baik sudah kan? Lembut sudah. Paham sila. Paham izi. Lembut sudah. Alhamdulillah. Sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Itu kita selesai sudah ya. Surah Baqarah ayat 281. Nah, ini ambil saja sebagai pengajaran. Ya. Jadi kita kurang-kurangkan salah dengan sama makhluk. Tidak kira siapapun. Namanya makhluk. Manusia kah? Jin kah? Nah, makhluk itu nanti ada pembahagiannya lagi di sana. Ada yang utama. Ada yang pertengahan. Ya kan? Nah, ada nanti kita bincang ketika lain, waktu lain. Yang utama siapa? Okey. Kemudian kata musannif, Nabi Daud alaihissalam berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud berkata kepada Nabi Sulaiman. Bapa berkata kepada anak. Ya. Nabi Daud itu bapaknya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu adalah anaknya Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman bin Daud. Nah, itu. Jadi Nabi Daud berkata kepada Nabi Sulaiman. Nah, bapa bercakap dengan anaknya. Okey. Apa kata Nabi Daud alaihissalam? Yang menunjukkan ketakwaan seorang mukmin ada 3 perkara, ada 3 hal. Nah, artinya apa? Artinya 3 hal ini jika ada terhadap seseorang, nah itu seorang mukmin yang bertakwa. Apa maksud mukmin yang bertakwa, Mizi? Iya, faham sudah sekarang. Ya, seorang mukmin yang bertakwa berarti mukmin yang rohaniahnya sempurna dengan 9 sifat.
kerohanian yang kita sebutkan. Itu. Nah, sekarang Mizi nampak sudah. Kau nampak sudah kan Mizi? Hala tujuhnya. Nah. Berarti celik sudah kan? Dulu buta kan? Nah, kau datang pun buta, Pak. Sebab itu bilang jangan suka tengok orang berak, tahu tak? Dia buta mata. Okey. Yang menunjukkan ketakwaan seorang mukmin ada 3. Nah, seorang mukmin sudah tentu dominan dia dengan takwa. Mukmin dengan takwa tidak terpisah, ya, tidak akan terpisah selamanya. Nah, artinya sifatnya mukmin adalah sifatnya takwa. Sifatnya takwa adalah sifatnya bagi si mukmin. Nah, begitu. Khususnya rohaniah, betul? Nah, itu kita belajar semua sudah. Okey. Jadi katanya, kata Nabi Daud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman, yang pertama ya, babitkan. Babitkan nombor 1. Nah, begitu. Benar-benar bertawakal terhadap sesuatu yang tidak diperoleh. Nah, sifat mukmin yang pertama, benar-benar bertawakal. Tawakal dengan makna tunggalnya apa? Faz. No. Kalau tawakal dengan makna sifat, makna kelompoknya, makna sifatnya apa? Jangan kau lupa itu. Marah itu kalau kau lupa. Okey. Benar-benar bertawakal terhadap sesuatu yang tidak diperolehi. Nah, sesuatu yang tidak diperolehi ai sesuatu yang belum ada. Ya kan? Nah, sesuatu yang belum ada berarti dia mahukan misalnya, ya kan? Nah, dia belum ada, belum dapat. Nah, dia tawakal. Dia benar-benar bertawakal kepada Allah SWT. Nah, nanti kita bincang panjang lagi. Tawakal dengan makna tunggalnya adalah hubungan, gitu kan? Nah, dia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tawakal. Dia bimbang takut rusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui rusaknya tawakal itu. Begitu. Boleh faham kah? Jelas ya? Benar-benar bertawakal. Nah, boleh tidak mau hurai lagi, nanti kamu orang jadi kelengkabut. Benar-benar bertawakal. Paham sudah? Bertawakal datang dengan kata kerja ber. Berarti dia benar-benar berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap apa? Terhadap sesuatu yang dia belum dapat. Nah, dia mau apa? Misalnya, dia inginkan apa? Nah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berhubungan dengan Allah. Dia menjaga hubungan itu. Ya kan? Dia boleh saja merompak, dia boleh saja menyamun. Dia boleh saja buat itu, buat ini yang haram bagi memenuhi keinginannya. Tetapi dia tetap menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atas nama tawakal. Faham tak? Nah, itu. Yang kedua, benar-benar redha terhadap apa yang telah diraih. Benar-benar redha. Nah, tawakal, redha, semua sifat kita bincang sudah ini. Benar-benar redha terhadap apa yang telah diraih. Apa yang telah diraih, apa yang dia ada, apa yang dia telah ada. Nah, dia redha apa? Sikit kah, banyak kah, redha saja dia. Comel kah, tidak comel kah, redha saja. Betul tak? Ubi kayu kah, ubi keledek kah, redha saja. Ya kan? Najul. Jerawat batu pun kita redha juga, Pak. Ya. Paham betul? Nah. Redha artinya apa? Redha artinya apa, Mimi? Tidak dengar buat suara kau. Sekurang-kurangnya begitu, Mimi ya. Kau jangan lupa tahu. Aku marah kau nanti. Kalau aku marah kau sebulan kau menangis saja, tiba-tiba kau kurus kering.
Okey, itu sekurang-kurangnya makna mendasar ya. Benar-benar redha terhadap apa yang telah diraih. Nah, apa yang dia ada dia redha. Cukup memadai sudah kan. Nah, terkait redha itu sendiri, zuhudnya, qanaahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan yang ketiga, benar-benar bersabar. Benar-benar bersabar atas apa yang telah dilepaskan. Apa yang telah dilepaskan hilang dari kita. Bolehkah? Perkataan hilang, ya kan? Orang bercerai, laki bini. Nah, itu termasuk yang dilepaskan. Paham kah? Nah, yang kita habis, yang kita habis. Nah, perkataan yang paling tepat adalah yang telah dilepaskan yang telah hilang dari kita, ya. Walaupun makna hilang itu berarti gaib dan sebagainya, bukan makna hilang itu. Makna terlepas sudah dari kita. Begitu. Kadang-kadang macam-macam kan. Kereta baru beli, accident dia. Tapi sekarang insurans ada, dia bergantung dengan insurans. Nah, tidak kira bah, yang penting kita faham apa yang kita ada terlepas. Nah, kita sabar saja. Okay? Nah, jadi itu 3. Pada dasarnya semua sifat-sifat itu kita berbincang sudah. Nah, artinya yang ada Nabi Daud menasihatkan atau memberi pengajaran kepada anak-anaknya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah, dua-dua Nabi itu, ya, memberitahu 3 perkara ini. Nah, jika ada 3 perkara ini pada seseorang, maka dia mukmin dan muttaqin, ya kan? Dia mukmin dan muttaqin. Ada pendapat mengatakan, nah ini apa? Walid mau kasih lagi. Walid suka bagi strukturnya supaya kita nampak ya. Muttaqin. Muttaqin ini sifat muttaqin, sifat orang yang bertakwa ini, sifat ini muttaqin ini lebih besar daripada mukmin, muslim, muhsin. Paham enggak? Nah, jadi muttaqin ini di bawahnya ada 3 sifat. Ya, mukmin, muslim dan muhsin. Kemudian disebut muhsinin, yang ini disebut muslimin, yang ini disebut mukminin. Nah, jadi gabungan ketiga-tiga ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, barulah disebut muttaqin. Nah, ini understanding ya, ini untuk kefahaman ya. Jangan sampai kita tidak tahu mau letak macam mana satu ini. Tahu kah? Nah, nanti orang tanya, Ustaz Mizi, muttaqin itu macam mana? Mukminin itu macam mana? Muslimin itu macam mana? Paham kah? Nah, jadi kita boleh menjelaskan berdasarkan kepada struktur ini. Nampak dia? Okey. Kemudian kata musannif, di antara perkataan orang bijak, nah musannif merakamkan perkataan orang bijak. Ini terjemahan orang bijak. Kalau dalam teks Arabnya disebut hukama ataupun ahli hikmah. Nah, itu sebutannya. Kebanyakan teks Arab dia menggunakan istilah hukama. Qala al-hukama. Nah, yang lain mengatakan qala ahlul hikmah. Begitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya orang bijak. Bijak pandai yang boleh diambil teladan, itu kan? Nah, pada sisi kita sudah tentu bijak pandai itu orang saleh yang boleh diambil teladan. Nah, apa katanya? Barang siapa bersabar atas musibah, ia berani mencapai kesempurnaan. Nah, ini perkataan yang motivasi juga kan? Motivasi, ya kan? Barang siapa bersabar atas musibah, nah tidak kira musibah apapun, nah dia mampu bersabar, nah berarti ia berani mencapai kesempurnaan.
Nah, ada juga yang menyebut ia akan mencapai kesempurnaan. Nah, kesempurnaan apa? Nah, ada banyak pandangan. Ada yang mengatakan kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mengatakan kesempurnaan maqamat. Ada yang mengatakan kesempurnaan rohaniyah dan macam-macam. Yang penting mencapai kesempurnaan lebih sesuai untuk kita berpegang sekarang adalah mencapai kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah itu macam-macam kan. Kecil kah, besar kah. Nah, Walid pun musibah juga. Tapi tidak mau cakap. Ada orang-orang rohani yang marah Walid. Kau cakap-cakap saja, kau jangan cakap, diam. Nah. Jadi sebagai pelajaran Walid pun share dengan kamu orang. Rupa-rupanya jika kita sakit, kita jangan banyak cakap kita sakit, tahu kan? Jangan cerita dengan orang kita sakit. Nah, itu lebih bagus. Tapi mau cerita dengan siapa? Aku cerita dengan Allah. Hasbi Allah, memadailah dengan Allah. Nah, sekarang kita dalam proses belajar Allah itu cukup bagi kita. Tidak perlu orang lain kan? Itu sebenarnya. Oke. Kemudian kata musannif, kesabaran itu memiliki beberapa cabang. Nah, adapun ini pengajaran musannif ya. Kesabaran itu memiliki beberapa cabang. Beberapa itu menunjukkan banyak. Nah, kalau dua dibilang dua saja. Kalau satu berarti tidak bercabang-cabang. Kalau dua bilang dua. Kalau beberapa datang dengan istilah balaghah. Nah, itu orang panggil balaghah, ilmu balaghah. Kan? Beberapa cabang, berarti banyak cabang. Apa? Pertama, kesabaran dalam melaksanakan kewajipan-kewajipan dan terus menekuninya secara sempurna pada waktu-waktu yang paling disukai. Ya, jadi cabang yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan kewajiban-kewajipan. Nah, kita semua paham sudah yang namanya kewajiban itu apa. Dengan apalagi kita membincangkan tentang Islam dengan secara amaliyah. Nah, kita ada kewajipan-kewajipan terkait dengan diri kita. Kita ada kewajipan-kewajipan terkait dengan masyarakat kita. Ya, sama ada masyarakat itu dalam bentuk yang kecil, suami kepada isteri, bapa kepada anak-anak misalnya kan. Itu masyarakat. Nah, kita juga ada kewajipan-kewajipan terkait dengan negara kita. Kan? Dalil hadis Nabi SAW-nya, hubbul watan minal iman. Nah, mencintai negara itu bahagian daripada iman. Nah, berarti kita ada tanggung jawab. Kita ada kewajipan terkait dengan negara. Nah, jika benar begitu, nah, sempurna sudah. Kewajipan terkait dengan diri, kewajipan terkait dengan masyarakat, kewajipan terkait dengan negara. Paham kah? Nah, nanti kamu orang jangan pikir tidak ada kewajipan negara. Biar orang mau pilihan raya kah, pilihan hantu kah, pilihan apa kah, dia punya pasal. Jangan. Kita ada peranan di situ. Tahu kah? Nah, ada tanggung jawab kita di situ. Kalau itulah sistem yang ada. Walaupun nanti kamu orang belajar, pilihan raya ini satu perjudian. Ya, betul. Betul. Tapi itu yang ada. Kan? Selama mana tidak mendatangkan kemudaratan kepada ahli Islam. Nah, kita boleh ikut, Pak. Boleh ambil. Paham nggak? Nah, dan belajar usul fiqh kasih habis. Itu ada di dalam usul fiqh semua itu. Oke, jadi yang penting, nah kita faham kewajiban ay kewajipan. Kewajipan artinya tanggung jawab. Kewajiban artinya perkara-perkara yang diwajibkan berdasarkan kepada syarak. Nah, itu lain istilah. Lupa sudah kamus dewan berapa. Dengan katanya, dengan terus menekuninya. Terus menekuninya berarti terus melaksanakan. Ya. Secara sempurna. Secara sempurna
Maksudnya semakin baik. Nah itu. Kan? Semakin baik, semakin hari semakin baik kita. Nah dulu subuh pun tidak bangun. Nah sekarang alhamdulillah boleh bangun misalnya. Kan? Dulu zikir pun tiada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangun terus begitu. Sekarang ada juga zikir-zikirnya misalnya. Nah berarti semakin lama semakin kita bagus, semakin lama semakin bagus lah. Semakin kita memperbaguskan urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah apalagi terkait kewajiban. Nah itu. Karena katanya pada waktu-waktu yang paling disukai, siapa yang sukai? Nah, boleh terjawab terus bah. Teks Arabnya menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, waktu-waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala sukai. Dan nanti kita ada pelajaran bah. Waktu yang Allah sukai berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 6 saja. Nah, ada 6 saja waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Nomor 1 subuh. Nomor 2 zuhur. Nomor 3 asar. Nomor 4 maghrib. Nomor 5 isya. Nomor 6 nisful lail. Nah itu berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis Nabi SAW. Nah nisful lail itu terkait dengan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak itu. Ada yang menerjemahkan sepertiga malam dan sebagainya. Nah itulah waktu-waktu yang Allah SWT suka. Nah sepatutnya kita mengambil waktu-waktu yang Allah SWT suka itu menjadi kesukaan kita. Ya kan? Payah kita kan? Sibuk kita macam-macam hal. Hal itu, hal ini, hal. Nah kalau tidak boleh zuhur karena kita bekerja, asar karena kita bekerja, jadikan subuh, jadikan maghrib, jadikan isya. Nah kita berada di dalam waktu-waktu itu sesuai dengan kesukaan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu kan? Nah, kadang-kadang kita pun payah juga, Pak. Mudah-mudahan Allah Taala pilih kita dalam suasana kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kesabaran dalam menunaikan ibadah sunnah. Nah, tadi kewajiban. Nah, sekarang sunnah. Ya, pada umumnya sunnah itu terkait juga dengan sunat. Ya. Selain daripada sunnah itu terkait dengan wajib. Nah, ada sunnah terkait dengan sunat. Nah, di sanalah yang menuntut kita merujuk kepada fuqaha. Jangan jadi macam Wahabi. Nah, Wahabi itu pada dasarnya mana dia tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Kalau berdasarkan kepada hadis saja. Para ulama lah yang mengijtihadkan. Fuqaha lah yang mengijtihadkan. Ya. Dan kemudian meletakkan hukum sesuai dengan ijtihad itu. Wajibkah, sunatkah, apakah, ya kan? Ini salah sudah sekarang. Kalau dulu ulama-ulama menyeru kepada hukum taklif, marilah kita mengikut hukum Allah, taat patuh kepada Allah, kewajiban itu kewajiban. Sekarang, nah seruannya kepada sunnah. Tidak peduli lagi wajibkah, sunatkah apa, sunnah. Nah, apabila sunnah tidak tahu di mana wajib, di mana sunatnya kan? Adakah hadis menyebut ini wajib? Adakah? Tidak ada, Pak. Kalau hadis mendatangkan tentang solat, nah hadis tidak menyebutnya hukum. Ya kan? Contoh, hadis Nabi tentang solat Aidil Fitri. Nah, Nabi tidak menyebutnya hukum solat Aidil Fitri itu. Betul kan? Nah, pada kita yang merujuk kepada fuqaha, nah, faham kita bahwa solat Aidil Fitri itu adalah sunnah. Dan sunnah. Yang tidak merujuk kepada fuqaha semata-mata hadis. Nah, dia boleh saja mentakwilkan wajib dan dia boleh saja mentakwilkan selain daripada itu, betul kan? Nah, bayangkan yang takwil itu orang jahil. Rusak habis semua, betul kan? Sembahyang raya itu wajib bilangnya, masya-Allah. Kan? Yang sunat hari raya itu wajib. Nah, rusak. Yang sunat diwajibkan, yang wajib mungkin disunatkan nanti. Okey. Dan yang kedua, kesabaran dalam menunaikan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, itu cabang-cabang daripada sabar. Sabar bagi kita menunaikan ibadah yang sunnah, yang namanya zikir. Apalagi kita mempunyai zikir-zikir yang menuntun rohaniah dan jasmaniah kita. Ya.
Nah, Walid pada satu sisi sangat bersyukur, bah. Walid dituntun, ya, dalam hal zikir dituntun untuk apa ya? Untuk menjalankan zikir sesuai dengan rohaniah, sesuai dengan jasmaniah. Nah, tidak semua orang, mah, tidak semua orang. Perhatikan, kan? Main hentam saja zikir. Zikir hentam, dia pun tidak tahu kenapa dia mengucapkan alhamdulillah. Dia pun tidak tahu kenapa dia mengucapkan subhanallah. Kenapa dia mengucapkan Allahu Akbar? Kenapa dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Kenapa dia mengatakan itu? Kenapa dia mengatakan ini? Dia tidak tahu. Dia main hentam saja. Nah, jadi kamu orang pun sekurang-kurangnya mendapat apa ya? Tempias dari pengetahuan Walid tentang itu. Nah, jadi ada zikir yang namanya untuk rohani. Nah, ini zikir menuntun rohani, membina rohani, membentuk rohani. Nah, ada zikir yang sifatnya jasmani, sekurang-kurangnya kan. Kita tidak main hentam kromo saja. Dan orang panggil zikir buta. Bukan salah zikir. Dan tidak Walid tidak menafikan Allah memberikan pahala di sana. Tetapi setiap sesuatu dibangunkan dengan metodologinya. Dengan ilmu dibangunkan dengan metodologinya. Setiap ilmu. Nah, demikian juga zikir. Nah, ada metodologinya kan? Jadi apabila metodologi tidak difahami, berarti kita hentam kromo saja. Mana boleh sembahyang kita hentam kromo. Mana boleh puasa kita hentam kromo. Mesti ada ilmunya kan? Nah, demikian juga zikir. Perlu ada ilmunya, Pak. Okey. Nah, itu sabar kita dalam menunaikan ibadah-ibadah yang sunnah. Puasa sunat. Kan? Senin Khamis. Puasa. Zikir. Baca Quran. Bukan melalak dalam pondok. Apalagi cari-cari orang miskin. Tidak ada baju, tidak ada pakaian. Kan? Tidak ada kena-mengena yang hidup maupun yang telah mati, ku cakap itu contoh saja. Okey. Yang ketiga, cabang kesabaran. Kesabaran atas perbuatan sahabat dan jiran. Nah, sabar kita dalam menangani tingkah laku, perbuatan tingkah laku, ya. Perbuatan tingkah laku sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita mungkin. Nah, nanti ada macam-macam tingkah laku. Nah, kita mungkin dalam suasana kita di kampung ini dan di lain kan. Nah, orang-orang yang tinggal di taman-taman perumahan, nah tinggal di flat lah. Nah, itu macam-macam ragam orang. Macam ragam. Walid pernah di mana? Di satu tempat di Seberang Jaya kah? Nah, kita sewa di tingkat 3. Nah, orang di tingkat 4 itu dia main buang benda-benda busuk, tuang benda-benda busuk itu di atas bumbung kita. Di atas bumbung, tahu tak? Nah, nanti benda busuk itu jatuh di atas kita punya awning ni kan. Nah, kita pun bau busuk apa ni? Cari. Rupanya di atas bumbung kita itu. Kita cek betul, Pak. Nah, macam mana itu? Kalau tidak sabar, nak lompat pukul terus saja. Tidak boleh, bahkan mau pukul orang perempuan mana boleh. Yang sewa di atas itu orang perempuan, anak darah dari kampung itu, kampung ini, kampung itu, kampung ini. Mau pukul macam mana? Boleh kasih nasihat saja. Orang time orang sembahyang maghrib, nah dia orang menyanyi, balik kerja menyanyi, bising macam pasal malam saja. Nah, itu jiran kan. Dalam keadaan sebegitu. Jadi bersabar kita, sabar atas perbuatan tingkah laku sahabat, tingkah laku jiran. Nah, ini termasuk nanti tingkah laku isteri, tingkah laku anak-anak, tingkah laku suami, sama saja itu, termasuk saja. Okey, yang keempat, kesabaran ketika sakit. Nah, sabar ketika sakit. Nah, inilah yang Walid sebutkan tadi, tidak boleh cakap-cakap. Nah, Walid di warning, kau jangan cakap-cakap, kau diam saja. Kan? Ini sabar. Kenapa? Karena cakap-cakap itu boleh jadi akan merosakkan kesabaran kita mungkin kan. Mungkin saja. Walaupun tidak tahu itu, belajar lagi. Lagi kelima,
Cabang kelima adalah kesabaran atas kefakiran. Kefakiran, fakir bukan miskinnya. Ini berdasarkan kepada terjemahan fiqh Syafi'i khususnya. Miskin adalah miskin, fakir adalah fakir. Fakir lebih teruk daripada miskin. Betul kan? Nah, fakir lebih teruk daripada miskin. Nah itu. Jadi kalau kita terjemahkan kesabaran di atas kefakiran, nah kesabaran di atas kepayahan. Nah, jadi kita pakai fakir itu dengan kepayahan. Jadi fakir itu lebih kepada benda, dengan kesabaran di atas kepayahan hidup. Babitkan kepayahan hidup. Kefakiran ai kepayahan hidup. Nah, itu. Nah, jadi kita sabar saja. Yang mamamu kasih tahu Walid minggu lepas, beras kita tinggal lagi 2 beg saja. Nah, bilang dia, susah hati sudah dia. Sabar, Pak. Duit kita berlambak. Kita beli 1 trailer pun boleh. Nah, itu aku cakap dengan mamamu. Nah, dia pun, okey. Nah, kadang-kadang dia kasih tahu begitu, Walid. Gula kita habis sudah, tinggal 1 beg, 1 bungkus saja. Sabar, Pak. Nah. Okey. Terus yang keenam, kesabaran dalam menghindari kemaksiatan. Nah, ini. Ya, nah itu pun cabang sabar juga itu. Kesabaran dalam menghindari kemaksiatan. Maksiat artinya derhaka. Sabar kita supaya tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun derhaka itu adalah bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, sabar kita untuk tidak bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, Allah mengharamkan. Kita syok saja kan? Nah, sabar, jangan. Begitu. Masya Allah. Dan yang ketujuhnya termasuk sabar terhadap syahwat. Syahwat artinya keinginan kepada, syahwat itu adalah keinginan kepada jantina bertentangan. Nah, boleh faham ke ayat itu? Yang lelaki syahwat dia kepada perempuan, yang perempuan syahwat dia kepada lelaki. Begitu kan? Keram saja tengok mizi itu, berbulu saja daripada kepala sampai kaki. Nah, misalnya dikeram tengok bulu tu kan. Nah, itu panggil syahwat. Yang lelaki pun serupa, keram saja tengok perempuan itu. Geram di mana? Jerawat batunya itu besar-besar. Nah, dikeram tengok jerawat batu. Kan? Contoh saja, tidak ada kena-mengena yang hidup maupun telah mati. Nah, itu dipanggil syahwat. Nah, sabar kita ya, sabar menahan syahwat kita. Nah, ini adalah tabi'i. Siapapun lelaki, yang namanya lelaki tetap dia suka perempuan. Kalau lelaki suka lelaki itu masalah sudah. Kan? Yang perempuan tetap suka lelaki, Pak. Dia tetap kesukaannya adalah seorang lelaki, begitu kan? Nah, jika dia pun suka perempuan itu masalah sudah di sana. Nah, tinggal lagi kita sabar menjagalah itu, maknanya kan, supaya syahwat kita itu tidak bermaksiat. Nah, begitu. Adapun syahwat itu termasuk tabi'i. Syahwat itu termasuk tabi'i, paham kan? Nah, jangan sampai dia bermaksiat saja. Okey. Yang ketujuhnya, sabar terhadap syubhah. Perlu kita sabar juga itu. Cabang sabar itu ada itu. Sabar terhadap hal-hal yang syubhah. Nah, sesungguhnya di keliling kita banyak yang syubhah. Termasuk pemikiran dan perasaan hati kita di sana. Boleh saja terlibat dengan syubhah. Dengan Allahu Akbar. Nah, adapun benda syubhah, nah itu terlalu banyak sudah. 2-3 hari lepas keluar, Pak. Satu orang Melayu, dah tentu agama dia Islam kan. Dia pergi ambil makanan daripada kedai Cina, jual kepada orang Melayu. Ya kan? Ini di mana kejadian? Di Penang ya? Dia ambil daripada
catering lah. Dia ni macam catering lah kan. Masak sebab dia ada kedai-kedai dia. Jadi masak hantar ke kedai. Nah, antara pelanggan yang ambil daripada cateringnya itu adalah Melayu. Dan barang itu ambil dan diniagakan, dijual pula kepada orang Melayu. Nasi ayam, nasi itik dan macam-macam. Masya Allah. Nah, itu syubhat. Nah, jadi sebab itulah Walid duduk kaki makan kedai juga, tahukah? Sekarang aku tidak mau sudah. Orang telefon Walid, Ustaz, bila mau sebenarnya? Kenapa? Jom kita makan-makan. Tak apa, saya belanja Ustaz ni. Nah, minta maaf. Saya sekarang makan ke tak makan ke dalam pondok saja. Tak. Begitu saja Walid. Ajak pergi makan di sana ni. Mana tadi ajak pergi makan di Kuala Gula. Kuala Gula apa? Kurau apa? Kuala Kurau. Kuala Kurau. Ajak pergi makan kedai apa di Kuala Gula tu. Tahu ada apa ada. Ngerti. Kita makan nasi. Tadi makan nasi sikit dengan apa? Asam pedas batang keladi. Yang tu saya boleh telan, yang lain tak boleh biar. Untuk sahabat lah, masak lagu tu, masak lagu ni tak boleh biar. Tanda mau mati sudah. Nah, tadi terlanjur cerita tentang syubhat dia, jadi jaga-jaga. Nah, ini antara perkara yang kita perlu jaga dan kita perlu sabar atasnya. Nah, itu yang paling penting. Nah, ini tajuknya, topiknya kita terkait dengan apa tadi? Terkait dengan sabar itu menjadi punca kepada kita mencapai kesempurnaan hubungan dengan Allah SWT. Betul kan? Nah, itu yang kita cakap tadi. Sedang kita memang mencari kesempurnaan, betul? Nah, proses yang kita sudah bercakap adalah, terakhir adalah sempurna hubungan dengan Allah SWT. Berarti sempurna hubungan dengan Allah SWT itu merupakan pencarian kita, tujuan kita. Nah, sekarang musannif menyatakan kepada kita bahawa salah satu hal yang membantu kita untuk mencapai kesempurnaan hubungan dengan Allah SWT adalah sabar. Seolah-olah kuncinya adalah sabar, seolah begitu, ya kan? Nah, jadi musannif mengajar kita beberapa cabang sabar yang perlu kita lihat secara serius, kita tempuh secara serius dan penuh kesabaran. Nah, itu. Jadi termasuklah syubha. Nah, dalam hal-hal yang syubha, yang tidak pasti halal haramnya, boleh tidak bolehnya, nah lebih baik kita jauhkan. Nah, itu maksudnya. Sabar saja walaupun kita inginkan. Nah, itu kan? Ingin kita apa? Tapi Amoy itu tidak. Kau jangan tengok dia apa? Dia tidak pakai seluar kah? Pakai seluar kah? Kita pun tidak tahu kan? Amoy yang jual telefon itu, jual telefon dia. Pegang tangan kita. Encik ambil ini encik. Dia tidak panggil encik, panggil abang dia. Nah, kita janggut-janggut begini pun dia panggil abang tu kan. Suruh beli telefon. Nah, kau jangan. Nah, itu termasuk syubhat sudah tu. Kan? Haram sudah. Tapi bukan kita yang mau, dia yang pegang tangan kita tarik. Kita tarik-tarik tangan kita begitu. Tapi syubhatnya ada sudah, timbul di situ. Apa? Kau mau berada di situ juga atau kau mau cabut saja daripada situ? Nah, itu syubhatnya, betul kan? Okey, seterusnya yang ketujuh, yang ke-8. Cabang yang ke-8, sabar daripada melampaui batas dalam tindakan semua anggota badan dan sebagainya. Nah, sebagainya berarti banyak lagi. Kan? Sabar daripada melampaui batas. Melampaui batas. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala apa ya? Warning kita di dalam Al-Quran. Tilka hududullah. Itulah had Allah. Wa may yata'adda hududallah. Sesiapa yang melampaui had Allah Subhanahu Wa Taala, fa ulaika humul kafirun. Nah, mereka boleh jatuh menjadi kafir. Nah, itu terkait dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang Allah Subhanahu Wa Taala warning kita. Jangan melampau batas, jangan melampau batas. Ya kan? Nah, jadi termasuk hal yang ke-8, cabang yang ke-8 dalam hal sabar ni katanya jangan kita melampaui batas dalam tindakan. Khususnya terkait dengan anggota badan kita. Mata, telinga, tangan, kaki, jangan kita melampaui batas. Itu termasuk juga yang lain-lain. Bebat,
karipap. Jangan melampaui batas. Ha? Nah, betul bah aku cakap. Kau ketawa saja Mizi, ha? Kau ingat aku main kah? Jangan. Nah, jika tidak boleh lah. Kan? Tidak boleh pun kau mau juga. Macam mana pun kau mau juga, aku tidak ada kau mau juga. Nah, itu jahat sudah namanya. Jangan jahat, bah. Nah, Jul. Jangan Jul ya. Kita minta elok-elok Jul ya. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tidak berlari. Jika kita pinang tak dapat, nah baru kita pujuk-pujuk gitu Jul. Tapi jangan bawa lari. Nah, itu salah sudah. Nah, kemudian kata musannif dan sebagainya. Nah, berarti yang diceritakan 8 kepada kita ini pun banyak sudah. Nah, mungkin ada lagi terkait. Kan? Nah, inilah sebahagian daripada cabang-cabang sabar dibincangkan oleh musannif dengan kita. Dan mudah-mudahan ya memang menjadi ilmu kepada kita ya, berada di bawah struktur ilmu di sana. Ya kan? Oh, padam sudah. Mudah-mudahan menjadi ilmu kepada kita dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencapai dengan sabar ini nantinya menyebabkan kita mencapai kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, berarti musannif dalam bab ilmu ini, dalam subtopik ilmu ini, nah dia mengajar kita, menerangkan kepada kita tentang hal yang membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala pada keseluruhannya, ya. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu kepada kita. Kita berhenti di situ. Wallahu a'lamu bishawab au kama qala. Nah, sebelum boleh lupa, besok pagi mengaji ya. Okey. Soalan apa aku mana ingat? Beribu-ribu soalan dalam kepala aku. Kau tidak tanya, orang lain tanya. Taufik daripada fitrah. Nah, kalau strukturnya, nah, Walid senang dengan struktur supaya kamu orang paham. Karena Walid belajar pun konsepnya struktur juga. Jadi asalnya adalah fitrah. Ya, ini fitrah. Di bawah ini diri kita. Okey? Kemudian macam mana kita susun? Ini pun salah juga kan? Kita terpaksa susun diri dulu, kemudian di bawah diri, di dalam diri itu ada fitrah. Nah, begitu. Diri, ya, dalam diri itu ada fitrah. Okey, begitu lah. Kemudian fitrah inilah kemudiannya membawa kepada hidayah yang disebutkan tadi. Okey. Nah, hidayah akal, hidayah ilmu dulu kan? Nah, hidayah ilmu, kemudian akal, dan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuncaknya ini. Nah, sampai-sampai kemuncak inilah yang kita sebutkan sebagai sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk di dalam hal hidayah Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, jadi sebelum sampai ke sana, inilah jalurnya. Nah, jika ini tidak ada, berarti ini tidak sempurna. Jika ini tidak sempurna, nah ini tidak sempurna. Jika ini dengan ini tidak sempurna, mana mungkin sampai ke sini? Kenapa? Karena inilah alatnya. Kan? Inilah alat, ataupun kita katakan lampu. Alatnya namanya lampu. Dan ini penyuluhnya. Itu lampu saja, alat saja. Nah, ini cahayanya. Nah, begitu. Cahaya. Nah, ini bahasa Melayu kan, terbalik sudah. Jadi cahaya, ada alatnya. Nah, berarti sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Okey.
Kamu orang pun belajar struktur-struktur ini sampai boleh menunjukkan struktur. Nah, itu bagus. Hah? Kalau kamu orang pergi ke pondok lain memang tak jumpa macam ni. Sebab dia orang masih mengamalkan konsep klasik tu. Ya, baik. Silakan. Wara' ini ada pendapat mengatakan wara' itu adalah sifat rohaniah ke atas jasmaniah, ataupun implikasi rohaniah kepada jasmaniah kita. Nah, dalam arti kata yang lain, rohaniah kita tu dah terhimpun di dalamnya takwa. 9 sifat takwa dah terhimpun. Implikasinya itu akan mai kepada jasmaniah kita. Hak mai itu adalah wara'. Wara' itulah yang menjadikan jasmaniah kita tu lemah lembut, jasmaniah kita tu berbudi bahasa, jasmaniah kita itu apa saja terkait dengan jasmaniah. Itu wara' tu. Boleh saja kita sebut sebagai implikasi daripada kesempurnaan rohaniah kita. Itulah wara'. Kita dah sebut dah wara' baru ni. Ada 3 ke 4 hal yang kita sebut. Ada hubungan kita tak bincang lah. Kita sebut wara' itu apa saja itu hari kan. Betul. Bagi alhamdulillah. Lagi ada juga. Kamu tanya apa? Kau angkat pen saja tadi. Tadi kau angkat pen begitu. Kau mau tanya ke itu? Aku tahu, aku ingat kau mau tanya. Lina, ada mau tanya apa Lina? Tak kena hantu sudah. Kami tampar sudah hantu yang kacau kau tu. Abuya tampar. Abuya dengan rantau. Dia orang. Dahsyat dia orang. Tampar hantu itu sampai melelong-lelong. Keluar air liur hantu itu, keluar air liur. Kena penampar dengan Abuya. Okey, Pak. Habis dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.